Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 hari ini ingin mempresentasikan tentang konsep dan penyusunan pelaporan keuangan. Nah, selanjutnya, sebelum kita mulai presentasinya, alangkah baiknya jika kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide, Mbak Christine. Oke, jadi di sini ada dua Chris. Chris yang pertama saya, Chris Nadi Prayoga, dan yang kedua, dan teman saya. Yulina. Dan yang Dan selanjutnya saya ada Awan Raki. Oke, baik. Masuk ke materi pertama. Nah, apa itu pelaporan keuangan yang akan dijelaskan oleh Mas Awan? Oke, silakan Mas Awan. Oke, jadi materi pertama adalah apa itu pelaporan keuangan dalam bisnis plan. Nah, pelaporan keuangan dalam bisnis plan ini adalah proses atau sebuah proses untuk menyusun informasi finansial yang mencerminkan proyeksi keuangan sebuah usaha dalam periode tertentu. Nah, jadi sebenarnya tujuan utama dari laporan keuangan ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan finansial usaha kita dan juga untuk membantu pengambilan keputusan dalam merencanakan strategi bisnis kita yang tepat. Nah, seperti itu. Next slide. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini ada beberapa tujuan pelaporan keuangan dalam sebuah bisnis plan. Nah, yang pertama adalah menilai kelayakan finansial. Nah, melalui proyeksi pendapatan dan biaya, laporan keuangan dapat membantu menunjukkan apakah bisnis yang direncanakan dapat menghasilkan laba atau tidak. Nah, yang kedua ini adalah menunjukkan potensi keuntungan. Nah, dalam menunjukkan potensi keuntungan ini, sebuah pelaporan keuangan dapat Nah, untuk poin ketiga ini dapat memudahkan pengelolaan modal, pengeluaran, dan juga investasi dalam usaha kita. Serta dapat juga memperkirakan kebutuhan dana di masa depan untuk bisnis kita. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor ini sangatlah penting ya untuk bisnis kita karena berjalannya atau tidak bisnis kita itu tergantung investor dan kreditor kita. Nah, laporan keuangan yang jelas dan realistis ini dapat memberi keyakinan yang lebih kepada investor dan pihak-pihak yang memberi peminjaman kepada bisnis kita yang akan datang. Seperti itu. Next slide. Nah, siapa sih pengguna pelaporan keuangan dalam bisnis plan ini? Nah, pengguna pelaporan keuangan dalam bisnis plan adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan dari sebuah bisnis plan untuk membuat keputusan terkait hubungan atau keterlibatan mereka dengan bisnis tersebut. Nah, di sini ada beberapa pengguna-pengguna pelaporan keuangan dalam bisnis plan. Silakan next, Mbak Christine. Nah, ini ada beberapa pengguna ya. Yang pertama adalah pemilik. Nah, pemilik ini juga ditemani dengan manajemen, pemilik atau manajemen. Nah, untuk merencanakan keuangan, mengelola anggaran, dan mengevaluasi pencapaian target. Jadi semua perencanaan keuangan dan pengelolaan anggaran ini dilakukan oleh pemilik dan manajemen atau manajer dari bisnis kita. Yang kedua adalah investor. Kenapa investor harus menggunakan pelaporan keuangan ini? Nah, untuk investor ini untuk menilai apakah bisnis yang dijalankan dapat memberikan imbal hasil yang baik. Karena kan investor pasti sudah menggelontorkan dana yang banyak untuk bisnis kita. Nah, yang ketiga ada kreditor. Nah, kreditor ini untuk memastikan apakah bisnis mampu membayar pinjaman dan bunga yang tepat waktu. Soalnya kan kalau bisnis kita nggak jalan, pasti ada masalah di sektor kreditor kita. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah pihak ketiga. Contoh dari pihak ketiga ini adalah regulator, konsultan, atau juga pemerintah. Nah, ini juga menggunakan
membutuhkan pelaporan keuangan ini? Karena untuk memastikan bahwa bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekayaan finansial. Oke, yang selanjutnya. Oke, materi selanjutnya adalah komponen laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh Mbak Christine. Oke, silakan Mbak Christine, time is yours. Oke. Selanjutnya ada komponen pelaporan keuangan. Bagian-bagian utama dari laporan keuangan yang harus disertakan dalam sebuah bisnis plan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan bisnis. Kemudian ada proyeksi laporan laba rugi atau income statement. Yang pertama ada pendapatan, di mana proyeksi total pendapatan yang akan diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa. Biasanya pendapatan ini dihitung berdasarkan estimasi pasar dan strategi penjualan. Kemudian ada beban atau biaya. Jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan, baik itu biaya langsung, contohnya seperti biaya produksi maupun biaya tidak langsung, seperti biaya administrasi dan pemasaran. Kemudian ada laba kotor dan juga laba bersih. Laba kotor adalah laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya langsung, seperti biaya produksi. Kemudian ada laba bersih, laba setelah dikurangi semua biaya operasional dan pajak. Kemudian ada proyeksi neraca keuangan atau balance sheet. Yang pertama ada aset. Jadi semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya seperti aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian ada kewajiban atau liability, yaitu utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh bisnis kepada pihak ketiga. Dan kewajiban ini dibagi menjadi 3, seperti kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kemudian ada ekuitas pemilik atau owner equity. Jadi selisih antara aset dan kewajiban yang menunjukkan seberapa besar bagian pemilik dalam perusahaan. Dan ekuitas mencakup modal yang diinvestasikan oleh pemilik, laba ditahan, dan hasil dari penjualan saham. Kemudian ada komponen pelaporan keuangan. Sebentar. Next ada komponen keuangan. Jadi bagian-bagian utama dari laporan keuangan yang harus disertakan dalam sebuah bisnis plan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan bisnis. Yang pertama ada proyeksi arus kas. Yang pertama ada arus kas operasional, di mana kas yang diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan seperti penjualan produksi dan jasa, serta pengeluaran untuk biaya operasional. Kemudian ada arus kas investasi, di mana pengeluaran dan penerimaan yang terkait dengan pembelian dan penjualan aset tetap atau investasi. Yang terakhir ada arus kas pembiayaan. Kas yang diterima atau dibayar terkait dengan pembiayaan bisnis seperti penerbitan saham, penerimaan pinjaman, atau pembayaran utang. Selanjutnya ada proyeksi laporan perubahan ekuitas, yang mana menggambarkan perubahan yang terjadi dalam ekuitas pemilik selama periode tertentu, termasuk laba ditahan, laba investasi, atau bagian dividen. Kemudian ada penyusunan pelaporan keuangan. Yang pertama ada menyusun proyeksi pendapatan. Tentunya sumber pendapatan utama bisnis berdasarkan riset pasar, harga jual produk atau jasa, serta proyeksi volume penjualan. Kemudian ada menyusun proyeksi biaya. Jadi, identitas semua biaya yang akan dikeluarkan, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Menyusun proyeksi laba rugi. Berdasarkan proyeksi pendapatan dan biaya, hitung laba kotor dan laba bersih yang diharapkan pada periode yang ditentukan, yaitu pada bulanan dan tahunan. Yang keempat, menyusun proyeksi neraca keuangan, yaitu estimasi aset, kewajiban, dan ekuitas yang akan dimiliki perusahaan pada akhir periode proyeksi. Kemudian ada menyusun proyeksi arus kas.
tentukan estimasi arus kas masuk dan keluar selama periode laporan. Yang terakhir ada menyusun proyeksi perubahan ekuitas, di mana menyusun laporan perubahan ekuitas yang mencakup laba yang ditahan dan pengaruh transaksi lainnya terhadap ekuitas pemilik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Christine. Selanjutnya, next slide please Mbak Christine. Akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang ke-10 ini ada analisis dan penyesuaian pelaporan keuangan. Nah, di sini ada 4 aspek, teman-teman. Yang pertama ada analisis profitabilitas. Nah, jadi di sini tuh fungsinya untuk menilai apakah bisnis itu dapat menghasilkan laba bersih yang cukup untuk menutupi biaya dan memberikan imbal hasil yang wajar kepada pemilik dan investor. Itu. Untuk yang kedua ada analisis likuiditas. Nah, jadi di sini tuh digunakan untuk menilai apakah bisnis itu memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban, namun dalam jangka pendek, seperti itu. Untuk yang ketiga ada analisis leverage. Nah, di sini itu untuk menilai tingkat ketergantungan terhadap utang untuk mendanai operasional dan pertumbuhannya. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah penyesuaian. Nah, jadi jika ada proyeksi yang tidak realistis atau tidak terjadi perubahan kondisi pasar, laporan keuangan itu juga harus disesuaikan agar tetap mencerminkan rencana bisnis yang valid dan dapat diterima oleh para pemangku kepentingan seperti itu. Selanjutnya. Nah, kita sudah sampai di bab kesimpulan, teman-teman. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah pelaporan keuangan dalam bisnis plan merupakan salah satu elemen krusial yang tidak bisa diabaikan dalam setiap perencanaan bisnis. Nah, laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas tentang proyeksi pendapatan, biaya, serta kesehatan finansial sebuah usaha. Nah, dengan menyusun laporan keuangan yang akurat dan realistis, pemilik bisnis itu tidak hanya dapat merencanakan langkah-langkah strategis yang tepat, tetapi juga dapat menarik minat investor dan kreditor yang diperlukan untuk mendanai bisnis tersebut. Seperti itu. Oke, jadi mungkin segitu saja dari kelompok kami. Jika ada kritik, saran maupun pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di laman LMS, teman-teman. Karena kita menggunakan laman LMS kali ini. Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada tambahan mungkin dari teman-teman? Tidak ada. Cukup. Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin cukup sampai sekian. Cukup sekian. Kita tutup akhiri sampai saat ini. Saat ini ya begitu. Oke. Ya, kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Sudah. Kita stop screen ya? Iya.